memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan. Maka dari itu, perkenankanlah saya mencapai sedikit ulasan pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kebersihan sekolah dan diri sendiri. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Sekilas pidato yang saya sampaikan, mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Solihatin selaku guru bahasa Indonesia serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato saya dengan tema kebersihan lingkungan. Teman-teman sekalian, kita seluruh makhluk hidup bernaung dalam lingkungan dan kebersihan. Lingkungan sangat berdampak pada kenyamanan. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Ibu guru dan teman-temanku yang berbahagia, kita sebagai penghuni sekolah ini patutnya kita harus juga menjaga kebersihan sekolah ini. Sebagai tindak awal, biasakanlah untuk membuang sampah pada tempatnya. Tentunya apabila sekolah ini bersih, kita penghuninya pasti akan terkena dampak positif, yaitu kegiatan mengajar akan lebih nyaman. Dengan menjaga kebersihan sejak dini juga dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah selalu jagalah kebersihan lingkungan sekitar kita. Seperti kata kutipan pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya berharap kita semua mampu menjaga kebersihan lingkungan dan jagalah kebersihan dimanapun kalian berada. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kita juga harus senantiasa menjaga kebersihan diri, karena kebersihan diri juga dapat mencerminkan kepribadian kita yang bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roda Bujana. Kelas 9, asal sekolah SMP Miftahul Ulum. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Wali Kelas. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya, karena dengan berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu guru dan teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya membaca. Sebagian besar ilmu datang dari buku. Seperti yang kita ketahui, buku adalah jendela dunia. Melalui buku, kita dapat mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan. Marilah kita menjadi generasi yang memiliki kegemaran membaca buku. Mengapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Karena dengan membaca buku kita dapat banyak mendapatkan manfaat berupa pengetahuan hal baru serta melatih
Jika kita melihat tokoh-tokoh besar, baik nasional maupun internasional, mereka memiliki kegemaran membaca buku. Teman-teman ada yang tahu siapa nama pendiri Tesla? Siapa? Nama pendiri Tesla adalah Elon Musk. Dia selalu menyempatkan dirinya untuk membaca buku. Mengapa kita sebagai seorang pelajar tidak menyempatkan diri untuk membaca buku? Mengapa? Malas. Bapak B.J. Habibie memiliki perpustakaan pribadi dengan 5.000 koleksi buku. Apakah kita tidak mempunyai impian untuk memiliki perpustakaan pribadi sama hal yang dimiliki Bapak B.J. Habibie? Mau. Mungkin selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu luang untuk bersantai, bergurau, atau bermain game. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina dari kelas 9. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan hati dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri membutuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran kepada kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajah. Namun tahukah bahwa bangsa Indonesia ini masih terjajah dalam segi pendidikan. Tingkat sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius mengenal pendidikan di negeri ini. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro, kelas 9 sekolah SMP Miftahul Hidayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai bahwa pentingnya mencari ilmu. Ilmu merupakan hal yang penting untuk manusia. Adanya ilmu, kita akan lebih pintar dan ahli dalam banyak hal. Ilmu juga bisa membantu kita memecahkan berbagai persoalan hidup. Oleh sebab itu, jangan membatasi diri kita untuk mencari ilmu. Kembangkan wawasan, keluarkan batas kegiatan belajar mengajar berkelas. Kamu bisa mempelajari berbagai hal yang seperti ilmu madrasah, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Luangkan juga waktu untuk membaca buku, membaca koran, internet, atau membaca majalah. Ini akan lebih baik daripada membuang waktu membuka hal yang tidak penting di internet. Apabila jika kamu hanya sekedar mengamati dan menilai kehidupan orang lain. Betul apa betul? Betul. Selain itu, kita juga bisa dapatkan dari diskusi bersama kerabat, teman, ataupun orang tua. Ada banyak pelajar yang bisa kita ambil dari pengetahuan serta pengalaman orang lain. Oleh sebab itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Jangan
pidato singkat yang berjudul Hari Pendidikan. Salam sejahtera. Salam, salam. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan berkatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada hari yang hari ini perkenalkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan Hari Pendidikan. Para teman-teman yang saya hormati, saat ini kita menyambut Hari Pendidikan Nasional. Hari ini adalah hari yang kita nantikan. Teman-teman dan ibu guru yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa masalah pendidikan sangat penting bagi kita. Fungsi pendidikan sangat penting bagi kita. Pendidikan tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang maksimal, tetapi juga berfungsi untuk menanamkan ilmu agar teman-teman dapat menjadi penerus bangsa yang baik dan benar sesuai dengan Pancasila dan UUD dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu guru yang sudah mendengarkan pidato singkat ini. Semoga teman-teman akan menjadi penerus bangsa yang baik dan benar. Pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia serta menemani saya Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang pentingnya sopan santun di rumah dan di sekolah. Yang menjadi topik pilihanku, kita jadi pinter menulis dan membaca karena siapa? Guru. Kita jadi bisa beraneka bidang ilmu karena siapa? Guru. Tentunya karena guru. Di zaman yang serba modern saat ini, di zaman kita menjalankan syariah Rasulullah SAW, sopan santun menjadi masalah utama. Bisakah 5S? Ada yang tahu nggak? Enggak. Biasakan senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Sebagai seorang siswa,
untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Betapa hebatnya seorang anak, betapa hebatnya seorang siswa. Komputer, ahli. Internet, ahli. Matematika, jago. Bahasa Indonesia, jago. Otaknya brilian, pemikirannya cemerlang. Kalau kaji bareng akhlakul karimah, sopan santun tidak ada artinya dan tidak ada nilainya. Tidak berharga. Sepatahnya pepatah Jawa mengatakan wong tuwa ngecekno roko guru ngecekno rasa. Orang tua yang merawat guru dan membesarkan jiwa raga kaya akan ilmu. Teman-teman yang saya cintai, saya masih prihatin ada kasus kecil di rumah. Ada orang tua yang sampai hati memukul anaknya gara-gara memecahkan gelas. Di kelas ada guru marah-marah. Ya, dari kelas 9 saya akan menyampaikan pidato keutamaan menuntut ilmu. Yang saya hormati Ibu Guru selaku guru pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama karena tanpa nikmatnya darinya dan tak akan dapat berkumpul dan mendengarkan pidato yang saya bawakan ini. Hadirin yang saya cintai, dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan, dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun kita raih sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodat akhiratu fa'alaihi bil ilmi wa man arodat ma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka wajib dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat keduanya. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita raih, begitu pula harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menuntut ilmu begitu sangat utamakan. Apalagi bagi kawan-kawan yang masih duduk di sekolah, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malas dalam belajar. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Sebagaimanapun masa depan bangsa kita ini berada di pundak kita, sehingga kita sangat dituntut untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Demikianlah pidato singkat tentang keutamaan ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa terus belajar tanpa merasa malang sehingga kita bisa merasa nikmatnya memiliki ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umairah dari kelas 9. Dan hadirin yang saya hormati dalam kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia, dan berilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dengan acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang pendidikan nasional. Hadirin yang saya bahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah memuji para malaikat-malaikatnya bahwa mereka tidak ada seseorang di dunia yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah dan sebagian ilmu yang kita ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan
itu lebih disukai Allah dari apa daripada padahal dalam beribadah dan bersalah. Perkenalkan, nama saya Safira Uta dari kelas 9 yang akan karakter. Pidato pentingnya berpendidikan karakter. Kepada Bapak Guru Pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di kelas 9 tercinta. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pentingnya berpendidikan karakter. Karakter merupakan cermin kepribadian secara utuh dari seorang pencakup mentalitas, sikap, dan perilaku. Pendidikan karakter menjadi perhatian bagi negara dan dalam rangka mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan, seperti yang telah digariskan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi era globalisasi hingga kualitas manusia tertinggi. Manusia yang terdidik adalah kunci kemajuan bangsa. Maksud dari kata terdidik bukan hanya terbatas pada pengetahuan saja, tapi juga terdidik secara moral.